Kehadiran bahan bakar original buatan Indonesia BOS atau Bobby BOS membuat heboh industri energi tanah air. Pasalnya, BBM Bobby BOS ini diklaim bisa menjadi alternatif BBM ramah lingkungan tetapi setara dengan Pertamax Turbo RON 98. Alhasil, banyak pertanyaan soal kemunculan energi alternatif bensin tersebut. Adalah PT Inti Sinergi Formula yang berpusat di Jonggol, Jawa Barat yang memproduksi bahan bakar minyak, BBM, berbahan nabati bernama bahan bakar original buatan Indonesia BOS atau Bobby BOS. Produk ini diklaim mampu menghasilkan emisi nyaris nol, dengan jerami sebagai bahan baku utama. Founder Bobby BOS, M. Ikhlas Tamrin, mengatakan pemilihan jerami didasari oleh pertimbangan harga pokok produksi, HPP, agar tetap terjangkau masyarakat. Tujuan adanya BBM alternatif ini supaya masyarakat bisa menikmati BBM bersih dengan biaya murah. Ikhlas menuturkan, timnya sempat meneliti sejumlah bahan alternatif seperti tebu, singkong, dan mikroalga. Namun, hanya jerami yang mampu menghasilkan HPP di bawah batas atas yang telah ditetapkan. Pihaknya sudah menetapkan batas atas HPP sebelum riset dimulai. Jika hasil uji menunjukkan HPP di atas batas itu, berarti belum feasible. Ikhlas menjelaskan, riset Bobby BOS dibangun atas 3 pilar utama, teknologi, komersialisasi, dan penerimaan politik terutama yang berkaitan dengan regulasi pemerintah. Pada aspek teknologi, tim Bobby BOS merancang sendiri mesin biokimia yang mengekstraksi jerami menjadi bahan bakar nabati melalui 5 tahapan proses. Aspek komersialisasi berfokus pada batas atas HPP. Dia mengungkapkan, buat apa bahan bakar yang hebat kalau harganya mahal dan tidak laku di pasar. Dengan adanya BBM ini, pihaknya mentoring ketahanan pangan melalui penggunaan jerami sebagai bahan baku juga disebut memberi dampak positif bagi sektor pertanian. Petani dapat menjual beras sebagai produk utama dan jeraminya diolah menjadi bahan bakar. Dia menjelaskan bahwa sawah seharusnya bisa menjadi pusat energi sekaligus pusat pangan. Terkait regulasi, Ikhlas menyebut pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah melalui pembina Bobby BOS yang juga anggota DPR, Mulyadi. Saat ini, kapasitas produksi Bobby BOS mencapai 300 liter per hari. Berdasarkan riset perusahaan, 1 hektar sawah menghasilkan sekitar 9 ton jerami yang dapat diolah menjadi 3.000 liter bahan bakar. Dari 3.000 liter itu, bisa digunakan 1.500 liter untuk bensin dan 1.500 liter untuk solar. Bobby BOS diklaim memiliki nilai oktan, RON, 98,1, berdasarkan hasil uji laboratorium Balai Besar Direktorat Jenderal Migas Lemigas. BBM ini telah diuji coba di berbagai kendaraan, mulai dari Honda Beat, Toyota Alphard, hingga Nissan Navara. Kontan melihat langsung BBM Bobby BOS dimasukkan ke dalai tangki Toyota Sigra dengan jerigen dan selang secara manual sebelumnya tangki sudah dikosongkan. Setelah itu, Kontan merasakan test drive menggunakan BBM Bobby BOS di dalam Toyota Sigra. Perjalanan menggunakan BBM tersebut lancar dan tidak ada kendala apapun. Bukan hanya Toyota Sigra yang diisi oleh BBM tersebut, motor Honda Beat juga menggunakan BBM Bobby BOS dan bisa berjalan dengan normal. Selain bensin, Ikhlas mengatakan bahwa perusahaan juga memproduksi Bobby BOS solar. Di sana juga terlihat test drive-thru yang diisi oleh solar Bobby BOS. Setelah test drive, Ikhlas mengatakan pihaknya akan uji publik Bobby BOS pada Februari 2026 di fasilitas perusahaan di Jonggol. Namun, Ikhlas belum mengonfirmasi waktu pasti peluncuran komersialnya. Kata Ikhlas, pihaknya menargetkan pembangunan jaringan SPBU Bobby BOS dan BOS Mini, pom bensin mini yang dirancang untuk menjangkau wilayah pelosok Indonesia. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari visi besar Bobby BOS untuk menghadirkan energi rakyat dengan harga terjangkau, kualitas baik, dan emisi rendah di seluruh Nusantara. Kehadiran BBM Bobby BOS menuai kontroversi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Laude Sulaiman masih sanksi terhadap kelaikan Bobby BOS. Baginya butuh waktu dan tahapan yang cukup panjang agar sebuah produk BBM bisa dikatakan layak untuk beredar di masyarakat. Laude lantas menanggapi perihal BBM tersebut yang diklaim telah mendapatkan sertifikat dari Lemigas Kementerian ESDM. Sejauh ini kata dia Bobby BOS baru mengajukan usulan uji laboratorium, sementara hasilnya belum dapat dipublikasikan. Kementerian ESDM membuka pintu lebar untuk memfasilitasi pihak yang melakukan inovasi dalam membuat produk BBM baru dengan badan usaha, BU, untuk dilakukan kerjasama. Fungsinya agar produk itu dapat diperjualbelikan di masyarakat. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM,
Bahlil Lahadalia sedikit bicara menanggapi kehadiran BBM Bobby Boss RON 98 tersebut. Bahlil akan mempelajari soal kemunculan BBM tersebut. PT Pertamina, Persero, membuka peluang kerjasama dengan pengembang bahan bakar alternatif karya anak bangsa, Bobby Boss. Direktur Utama Pertamina Simon Alesius Mantiri mengungkapkan, Pertamina tidak memandang inovasi tersebut sebagai pesaing, melainkan potensi kolaborasi. Menurut Simon, inovasi seperti Bobby Boss justru menunjukkan semangat positif dari masyarakat dalam mendukung transisi energi dan pengembangan bahan bakar rendah emisi. Simon menegaskan, Pertamina memiliki dua fokus pertumbuhan, yakni bisnis energi fosil dan low carbon businesses. Karena itu, peluang kolaborasi dengan pengembang energi alternatif seperti Bobby Boss sangat terbuka. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.